Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru CGP yang hebat. Saya Elsa Astriana, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai berikut. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, dengan konsep-konsep inti, dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Konsep inti yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah disiplin positif, melibatkan siswa dalam menetapkan aturan dan konsekuensi. Perilaku manusia, hindari hukuman yang bersifat fisik atau merendahkan. Di sisi kontrol, dorong siswa untuk menebus kesalahan dan belajar dari pengalaman. Keyakinan sekolah atau kelas, tetapkan visi dan misi yang jelas untuk budaya sekolah. Dan terakhir, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 5 konsep inti yang mempengaruhi budaya positif di sekolah. Disiplin positif, pendekatan dalam membimbing anak yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab, tanpa menggunakan hukuman dan hadiah. Terpenuhnya kebutuhan dasar manusia akan berdampak pula kepada budaya positif. Posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Keyakinan, landasan bagi budaya sekolah dan memandu perilaku serta interaksi antar individu di lingkungan sekolah. Dan terakhir, restitusi. Jika kelima konsep inti ini sudah dilaksanakan di sekolah, maka budaya positif pasti akan tercipta di sekolah tersebut. Modul dalam pendidikan guru penggerak yang terdapat di LMS telah dirancang secara berurutan dan saling berkaitan untuk membangun pemahaman yang utuh bagi calon guru penggerak. Berikut adalah keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya. Kaitan budaya positif dengan materi filosofi KHD. Filosofi KHD maupun budaya positif bertujuan untuk menanamkan karakter positif pada murid. KHD menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Budaya positif dengan penekanan pada disiplin positif dan penghargaan membantu murid mengembangkan karakter positif seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat. Keterkaitan budaya positif dengan materi nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru yang memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak tentunya dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu contoh guru memiliki nilai dan peran guru penggerak yang kolaboratif dapat menciptakan budaya positif yang membangun kerjasama dan kolaborasi antara murid, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan komunitas belajar yang kuat. Terakhir, kaitan budaya positif dengan materi visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang bercita-cita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat dicapai dengan membangun budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, guru penggerak dapat mewujudkan visi mereka untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dan mentransformasi pendidikan menjadi lebih berpusat kepada murid, efektif, dan inspiratif. Keterkaitan antar materi modul 1. Secara keseluruhan, modul 1.1 sampai 1.4, PGP bekerjasama untuk membangun pemahaman yang komprehensif bagi calon guru penggerak tentang peran dan mentransformasi pendidikan dan mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dengan memahami keterkaitan ini, calon guru penggerak dapat lebih siap dan menjalankan peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran, fasilitator, pembelajar sepanjang hayat, dan penggerak komunitas praktisi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Budaya positif merupakan sebuah pendekatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sportif bagi murid. Pendekatan ini berlandaskan pada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, guru dapat membantu murid mengembangkan karakter positif, mencapai potensi penuh mereka, dan menjadi individu yang sukses dalam hidup. Hal menarik dan di luar dugaan. 1. Fokus pada kebutuhan. Disiplin positif ternyata lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia daripada sekedar menghukum kesalahan.
Dampak negatif penghargaan. Penghargaan eksternal bisa mengurangi motivasi internal. Lebih baik fokus pada penguatan pencapaian daripada pemberian hadiah. 3. Pentingnya kolaborasi. Guru yang berperan sebagai kolaborator bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini. Harus ada perubahan. Yang tadinya, posisi kontrol saya sebagai guru bimbingan konseling lebih sering sebagai penghukum dan pemantau. Untuk kedepannya, seharusnya saya sebagai teman dan manajer. Kedua, pergeseran dari disiplin tradisional ke disiplin positif. Menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalah, membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman. 3. Membangun keyakinan kelas atau sekolah yang positif. Menggunakan keyakinan untuk memandu pengembalian keputusan. Terakhir, menerapkan strategi disiplin positif. Menggunakan sistem konsekuensi yang jelas dan konsisten. Berikan konsekuensi yang logis dan mendidik untuk perilaku yang salah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Sebagai guru bimbingan konseling, saya melakukan konseling individual kepada siswa yang membawa dan memakai make up saat pelajaran berlangsung. Dalam layanan tersebut, saya menggunakan langkah-langkah dalam strategi restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah melaksanakan layanan bimbingan konseling menggunakan segitiga restitusi, saya merasa bahagia dan lebih termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah terbangunnya komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara guru, murid, dan orang tua. Hukuman digunakan sebagai alat terakhir dan selalu diberikan dengan cara yang adil dan hormat. Yang harus diperbaiki adalah guru sepatutnya sudah tahu bagaimana menempatkan diri berdasarkan 5 posisi kontrol dalam menghadapi permasalahan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa kurang puas dan merasa apa yang saya lakukan kurang tepat, karena dampaknya murid mempunyai kesan yang buruk terhadap guru bimbingan konseling. Setelah mempelajari modul ini, saya mampu menempatkan posisi kontrol saya saat melakukan layanan bimbingan konseling. Perasaan saya menjadi tenang, dan saya menyadari betapa pentingnya komunikasi dua arah. Murid diberikan waktu untuk berbicara, tidak hanya guru yang selalu memberikan nasihat. Hal ini dapat menumbuhkan rasa diterima dan tanggung jawab pada diri anak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Dalam memberikan layanan bimbing konseling, saya selalu melakukan langkah segitiga restitusi, tapi pada saat itu, saya belum mengetahui bahwa yang saya lakukan itu bagian dari langkah segitiga restitusi. Seperti, saya selalu memulai percakapan dengan tenang dan menanyakan apa yang terjadi dengan tidak langsung menyalahkan murid. Ternyata ini bagian dari menstabilkan identitas. Yang kedua, serta mendorong murid untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bagian dari menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal penting menurut saya yang perlu ditambahkan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun kelas. Pertama, membangun keterampilan sosial dan emosional, KSE, kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri sendiri, serta memahami dan berempati dengan emosi orang lain. KSE sangat penting untuk membangun hubungan yang positif dan menyelesaikan konflik secara damai. Kedua, melibatkan orang tua dan komunitas. Orang tua dan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekolah harus bekerjasama dengan orang tua dan komunitas untuk membangun nilai-nilai dan ekspektasi yang konsisten bagi semua murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai
jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.